Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ayu Anjali dengan NIM 2201111011 dari kelas reguler A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca tersebut yang pertama adalah tanda baca titik dua. Tanda titik dua ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan yang langsung diikuti oleh rincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga kursi, meja, dan lemari. Kalimat mereka memerlukan perabotan rumah tangga merupakan suatu pernyataan, sedangkan kursi, lemari, dan meja merupakan suatu perincian atau penjelasan. Maka kalimat tangga dari suatu pernyataan diberi titik dua untuk pemisah antara kalimat pernyataan dan kalimat penjelasan. Kalimatnya akan menjadi seperti ini. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, koma, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian kalimat pelengkap. Contohnya, mereka membutuhkan kursi, meja, dan lemari. Kalimat tersebut tidak dibutuhkan tanda titik dua. Ingat, pada fungsi pertama, tanda titik dua digunakan jika suatu akhir pernyataan lengkap. Artinya, bagian tanda titik dua harus berupa penjelasan dari kalimat pertama. Yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata yang memerlukan pemberian. Pemberian maksudnya penjelasan, detail, atau spesifikasi. Dalam tanda titik dua ini biasanya ada di tengah-tengah. Contohnya, ketika kita ingin menulis ketua dan sekretaris reguler A, maka dapat dituliskan ketua titik dua Reski Antonio, sekretaris titik dua Roita Sinaga. Yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu titik dua, bawakan koper ini nak. Emir titik dua, baik bu. Kalimat cuplikan percakapan di atas terdapat dua tokoh, yaitu Emir dan Ibu. Emir dan Ibu adalah pelaku percakapan, maka dapat dituliskan titik dua itu setelah kata Emir dan Ibu. Yang kelima, tanda titik dua digunakan untuk memisahkan jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Contohnya ketika kita ingin menulis 1 jam 35 menit 20 detik, maka dapat dituliskan 01.2 35.2 20. Yang keenam, tanda titik dua dapat digunakan pada jilid atau nomor halaman, ayat kitab suci, serta judul dan subjudul dalam sebuah karangan. Ketika kita ingin menulis Mazmur 42 ayat 1, maka dapat dituliskan Mazmur 42.21. Tanda titik dua ini digunakan agar pembaca mengetahui yang mana kitabnya dan yang mana ayatnya. Dan yang terakhir, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan hasil rasio atau hal lain yang menunjukkan perbandingan dalam bentuk angka. Skala perbandingan 1:10.000, maka dapat dituliskan 1.2 10.000. Selanjutnya, penggunaan tanda baca petik. Tanda baca petik ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung dari percakapan, naskah, atau bahan tertulis yang lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Karno dalam pidatonya. Petikan langsung kalimat tersebut adalah merdeka atau mati. Kalimat tersebut diberi tanda petik sebagai tanda bahwa kutipan tersebut dari sebuah percakapan. Kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, lagu, artikel, naskah, bab buku, khotbah atau pidato,
tema ataupun subtema dalam sebuah kalimat. Contohnya, puisi pahlawanku, tanda petik, pada halaman 125 buku itu. Kata pahlawanku diberi tanda petik karena merupakan judul dari puisi tersebut. Yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang diketahui atau kata yang memiliki arti khusus. Contohnya, peladen tanda kutip, pada komputer ini tidak berfungsi lagi. Kata paladen diberi tanda kutip karena merupakan istilah yang kurang diketahui oleh masyarakat. Hanya orang-orang yang memahami tentang komputer yang mengetahui istilah tersebut. Selanjutnya, penggunaan tanda tanya. Saya pikir tanda baca ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanda baca ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda tanya digunakan untuk akhir kalimat tanya. Contohnya, apakah kamu sedang membeli baju Natal? Nah, pada kata Natal itu diberi penggunaan tanda tanya. Intinya pada tanda tanya ini, setiap kalimat yang mengandung 5W tambah 1H yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana harus diakhiri tanda tanya. Kedua, tanda tanya yang digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau buktinya itu belum dipastikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional dibangun pada tahun 1961. Dalam kurung, tanda tanya. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang meragukan monumen itu dibangun pada tahun 1961. Selanjutnya, penggunaan tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Contohnya, bayarlah pajak tepat waktu. Di akhir kata waktu itu diberi tanda seru sebagai bentuk kalimat perintah. Terakhir, penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda garis miring ini digunakan untuk nomor alamat, nomor surat, dan penandaan 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Contohnya, kita ingin menulis nomor alamat Jalan Keramat 3 nomor 10. Maka dapat dituliskan Jalan Keramat 3 angka Romawi garis miring 10. Yang kedua, tanda garis miring ini dapat digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, yang mengambil rapot adalah orang tua atau wali masing-masing murid. Maka dapat dituliskan yang mengambil rapot orang tua garis miring sebagai pengganti kata atau kemudian wali masing-masing siswa. 3. Tanda garis miring ini dapat digunakan sebagai pengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atas kelebihan atau kekurangan dalam naskah yang ditulis oleh orang lain. Misalnya dia sedang menyelesaikan hutangnya di bank. H ini diberi tanda garis miring karena merupakan kesalahan yang ditulis. Menurut KBBI, kata bakunya adalah utang. Demikianlah pemaparan 5 penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.